Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku moderator atas nama Refagidullah ingin mempresentasikan makalah dari kelompok 6, yaitu makalah ISBD dengan judul makalah Manusia, Sains, Teknologi dan Seni. Ya, syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita dapat bertemu lagi di tempat yang mulia ini. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan, jurang kemaksiatan sampai ke alam yang terang benderang yang saat ini kita rasakan. Ya, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dari makalah kami. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna keadaannya. Selain bentuk atau rupa yang paling baik dan sempurna, ia masih juga dibekali kemampuan akalnya, ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Dan seni atau biasanya disingkat ipteks adalah salah satu contoh dari hasil oleh pikiran atau akal manusia yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan umat manusia itu sendiri, berbagai macam hasil-hasil kebudayaan manusia ini terus berkembang hingga kini. Iptek sebagai salah satu hasil dari kebudayaan manusia juga terus berkembang, terlebih lagi pada era sekarang ini, di mana iptek telah mencapai tahapan perkembangan yang sangat spektakuler. Manusia, sains, teknologi, dan seni akan selalu berkaitan perkembangannya di masa depan. Tanpa manusia, tidak akan pernah berkembang sains, teknologi, dan seni, begitu pula sebaliknya. Dan dengan berkembangnya teknologi, manusia dapat merasakan kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, selain manfaat yang diterima manusia akibat berkembangnya sains dan teknologi, dapat juga muncul dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut dapat juga disebabkan oleh penyalahgunaan manfaat dari teknologi yang ada, walaupun sebenarnya dampak positifnya jauh lebih diharapkan untuk dapat mengiringi perkembangan zaman, serta pemanfaatan kemajuan sains, teknologi, dan seni secara baik harus diterapkan sehingga dapat menjaga kelestarian budaya bangsa. Ya, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. 2. Apakah dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan? 3. Apa problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia? Tujuan untuk mengetahui hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. 2. Untuk mengetahui dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan. 3. Untuk mengetahui problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kami. Bab 2, pembahasan. Pertama, hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Selama perjalanan sejarah, umat manusia telah berhasil menciptakan berbagai ragam kebudayaan. Namun, apabila kita ringkas, berbagai macam atau ragam kebudayaan tersebut sebenarnya hanya meliputi 7 buah atau 7 unsur kebudayaan saja. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur-unsur pokok yang selalu ada pada setiap kebudayaan masyarakat yang ada di belahan dunia ini. Menurut Kukon, sebagaimana dikutip Koentaraningrat 1996, bahwa ketujuh unsur pokok kebudayaan tersebut meliputi peralatan kehidupan, sistem mata pencaharian hidup, sistem kemasyarakatan, sistem bangsa, kesenian, sistem pengetahuan, serta sistem kepercayaan. Ilmu pengetahuan, peralatan hidup, serta kesenian atau seni atau yang sering kali disingkat iptek termasuk bagian dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan universal tersebut. Salah satu fungsi utama ilmu pengetahuan tersebut dan teknologi adalah untuk sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupannya menjadi lebih bermakna dan produktif.
Pengetahuannya merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal sekolah pengetahuan. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena dua hal. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang dapat mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar bagi membelakangi informasi tersebut. Kedua, manusia mempunyai berpikir menurut suatu alur pikir tertentu yang merupakan kemampuan menalar. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran di mana pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Berpijak dari pengetahuan ini, maka ilmu memiliki kandungan unsur-unsur konkret sebagai berikut. Pertama, berisi pengetahuan. Kedua, tersusun secara sistematis. Ketiga, menggunakan penalaran. Keempat, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Dalam kajian filsafat ilmu, suatu ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu apabila memenuhi 3 kriteria pokok sebagai berikut. 1. Adanya aspek ontologis. 2. Adanya aspek epistemologi. 3. Adanya aspek aksiologi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Kedua, dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan. Dampak langsung dari kemajuan ipteks adalah kemudahan dalam beraktivitas. Memang ipteks diciptakan dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan memperingan beban pekerjaan manusia yang tadinya sangat melelahkan menjadi ringan. Namun dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik dan materialistik. Perkembangan ipteks yang demikian pesat mampu menciptakan perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam elemen-elemen sebagai berikut. 1. Perubahan di bidang intelektual. 2. Perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah pada kehidupan politik. 3. Perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungan. 4. Perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan gerak. Dampak negatif lain akibat penyalahgunaan ipteks pada kehidupan di beberapa bidang, diantaranya A. Bidang informasi dan komunikasi. Di samping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal negatif, antara lain 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. 2. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. B. Bidang sosial dan budaya. Kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek budaya seperti yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. 2. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. C. Bidang pendidikan. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. D. Bidang kesehatan. Keberhasilan mengatasi penyakit, terutama penyakit menular, menyebabkan angka kematian atau mortalitas menurun sehingga populasi penduduk terus meningkat. Di satu sisi, ipteks secara positif telah mendatangkan manfaat dalam arti dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, ada pihak yang menyatakan bahwa ipteks menjadi punggung kesejahteraan. Namun di sisi lain, seperti dapat kita amati dalam kehidupan, penerapan dan pemanfaatan ipteks itu juga telah membawa dampak negatif dalam bentuk munculnya masalah lingkungan seperti pencemaran, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kenaikan suhu udara global. Dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk
juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Arus informasi yang berkembang cepat menumbuhkan cakrawala pandangan manusia makin terbuka luas. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau ekstensi kemampuan diri manusia, dewasa ini telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Akibatnya rasa tanggung jawab dan sudah pudar terhadap budaya. Masyarakat tidak lagi peduli dengan budayanya, dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat, dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengaruh hidup manusia. Perubahan cepat dalam teknologi informasi telah mengubah budaya sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Perubahan budaya lokal dan sosial akibat revolusi informasi merupakan kelompok masyarakat yang langsung terkena pengaruh budaya global. Media elektronika, khususnya TV, yang selalu menayangkan kebudayaan luar, hal ini dengan mudah mengubah pola pikir masyarakat, khususnya para generasi muda. Mereka cenderung merupakan pengikuti dan beralih ke budaya luar. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. Problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Iptek dimanfaatkan oleh manusia terutama dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup. Contoh sederhana adalah dengan dikembangkan sarana transportasi, manusia bisa bergerak dan melakukan mobilitas dengan cepat. Iptek memberikan rahmat dalam arti memicu kemajuan dan kesejahteraan. Namun demikian, pemanfaat iptek oleh manusia dapat pula berdampak buruk bagi kehidupan dan lingkungan hidup Indonesia sendiri. Gejala negatif itu sebagai akibat dari penyalahgunaan ataupun tidak mempunyai manusia dalam pengadilan kekuatan teknologi itu sendiri. Pengembangan ilmu pengetahuan berjalan aktif di segala bidang, yaitu kesehatan, pertanian, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sebagainya. Akan tetapi jika diamati lebih teliti, ada 4 macam teknologi, yaitu teknologi bahan, teknologi energi, teknologi mikroelektronika, dan teknologi hayati. Teknologi bahan adalah teknologi yang memanfaatkan material, terutama logam seperti besi dan baja, untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan material tersebut. Teknologi energi adalah teknologi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi. Sumber energi konvensional di dunia adalah minyak, gas alam, batu bara, air, geothermal, dan kayu. Teknologi mikroelektronika atau yang berkembang sekarang ini sebagai teknologi informasi dan informatik. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi-informasi yang dimaksudkan mencakup numerik seperti angka, audio, teks, dan citra seperti gambar dan sandi. Teknologi hayati atau bioteknologi adalah seperti sebagainya faktor yang paling menentukan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah manusia. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Membangun iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia atau SDM, yang pada giliran dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, iptek menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumber daya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Herianto dalam bukunya menyatakan bahwa Indonesia memiliki masalah dalam pemanfaatan dan kemampuan iptek, dijabarkan dalam 8 bidang sebagai berikut. Akan dilanjutkan oleh pertama, rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Kedua, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produk. Hal ini diantara lain ditunjukkan oleh kurangnya efisien dan rendahnya produktivitas serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Ketiga, belum optimal
mekanisme intermediasi iptek yang menjabatin interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Masalah ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengelola dan menerjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Keempat, lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kelima, masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya iptek. Keenam, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran objektif, rasional, maju, unggul, dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka menciptakan daripada sekedar memakai, lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi. Ketujuh, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemajuan iptek berakibat pula pada munculnya permasalahan lingkungan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum berkembangnya sistem manajemen dan teknologi pelestarian fungsi lingkungan hidup. 8. Masih lemahnya peran dalam mengantisipasi dan mengulangi bencana alam. Wilayah Indonesia dalam konteks ilmu kebumian global merupakan wilayah yang rawan bencana. Banyak korban akibat bencana alam merupakan indikator bahwa pembangunan Indonesia belum berwawasan bencana. Kemampuan iptek nasional belum optimal dalam memberikan antisipasi dan solusi strategis terhadap berbagai pemanasan global, anomali iklim, kebakaran hutan, banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Ya, mungkin itu sekian dari makalah ISBD kami, yang mungkin ada sedikit kesimpulan yang akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan. Kesimpulan, ilmu pengetahuan merupakan dasar dalam pengembangan teknologi. Namun pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tidak lepas dari campuran tangan manusia. Karena pada dasarnya manusia merupakan pelaku utama dalam pengembangan iptek. Seiring dengan pengembangan iptek, maka manusia sebagai pengembangan iptek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipungkiri. Manusia sebagai pengguna iptek tidak dapat menghilangkan kenyataan bahwa manusia turut terkena imbas dari dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek tersebut. Ya, mungkin itulah sedikit kesimpulan kami. Ya, cukup sekian dari kami. Ya, kalau ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena lebihnya datang dari Yang Maha Kuasa dan kurangnya datang dari kami sendiri. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.